sekarang kita juga sudah memiliki aset lain ya, yaitu berupa Bitcoin yang barusan kita beli ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli aset Bitcoin di aplikasi MEXC ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan bahas step by stepnya dari awal ya. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, oke. Untuk step yang pertama ya, silakan teman-teman buka akun MEXC kalian ya, atau buat teman-teman yang memang belum punya akun ya, belum daftar di aplikasi MEXC ini, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video bagaimana cara daftarnya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian silahkan tonton video tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman udah daftar ya, maka nanti tampilan akunnya itu seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya sebelum teman-teman bisa membeli Bitcoinnya ya, teman-teman itu harus deposit terlebih dahulu ke aplikasi MEXC ini. Nah, sedikit informasi tambahan, MEXC ini itu merupakan exchanger kripto luar negeri ya. Jadi kalau misalnya kita pengen deposit ya di exchanger ini, itu nggak bisa langsung lewat IDR ya. Ada dua cara deposit yang saya sarankan, di mana untuk kedua cara ini juga udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya buatkan videonya ya. Yang pertama yaitu teman-teman bisa deposit lewat exchanger lokal. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman itu udah ada saldo gitu ya di exchanger lokal kayak Indodax ya, Toko Kripto, Pintu, Ajaib Kripto. Nah, teman-teman bisa mengirimkan koinnya ya, koin kalian yang ada di exchanger tersebut ke MEXC ya. Kalian tinggal klik aja di bagian menu dompet ini. Kemudian kalian tinggal pilih nih ya, kalian pengen kirim ke koin apa ya, tinggal kalian cari aja. Misalnya teman-teman di exchange tersebut punya saldo berupa USDT ataupun Shiba. Nah, kalian tinggal cari aja di sini misalnya Shiba ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik Shiba-nya, lalu kalian tinggal klik deposit ya. Nah, kemudian kalian tinggal pilih jaringan apa yang ingin kalian gunakan. Oke, jelas ya. Itu cara deposit yang pertama. Kalau misalnya belum jelas, kalian tinggal cek aja videonya itu di menu playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, kemudian cara deposit yang kedua ya, dimana kalau teman-teman itu memang belum punya akun di exchanger lokal, nah teman-teman bisa menggunakan fitur deposit pihak ketiga. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu beranda, kemudian kalian tinggal klik di bagian menu lainnya. Nah, kemudian kalian bisa pilih yang bagian P2P ini. Nah, jadi kalau di MEXC ya, saat ini kita tidak bisa menggunakan fitur P2P ya, tapi mereka menyediakan pihak ketiga. Nah, kalau kita klik ya di sini udah pernah saya bahas juga videonya. Jadi kita bisa transfer langsung lewat akun bank kita ya, baik itu Bank Mandiri, Bank BRI ya, bank apapun itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen deposit langsung, nah kan teman-teman bisa gunakan fitur pihak ketiga ini. Caranya teman-teman tinggal masukin aja ya berapa total yang ingin kalian depositkan, misalnya 1 juta rupiah. Kemudian nanti dalam bentuk depositnya itu kalian akan menerima apa ya. Di sini bisa kalian pilih juga, bisa langsung USDT, bisa juga langsung Bitcoin ya. Tapi di sini saran saya teman-teman pilih USDT aja ya. Kemudian untuk metode pembayarannya pilih yang Alchemy Pay ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ini detail pembayarannya, kita klik terima dan lanjutkan. Lalu kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal pilih aja bank transfernya mau ke bank apa ya, dan ini itu bisa transfer antar bank juga ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan bank yang ingin kalian gunakan transfer. Untuk panduan lengkapnya videonya juga udah saya jelaskan di deskripsi video di bawah ini, oke? Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah berhasil deposit, nah maka nanti saldo kalian itu akan ada di bagian menu dompet. Nah, jadi nanti saldo kalian itu akan ada di bagian menu spot market ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah deposit ya, ya udah nanti saldonya itu akan masuk ke sini dan koinnya itu sesuai dengan yang kalian depositkan ya. Kalau teman-teman depositnya itu dalam bentuk USDT, ya berarti nanti saldonya itu akan masuk dalam bentuk USDT seperti akun saya ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memiliki saldo USDT, nah barulah kita bisa membeli aset Bitcoinnya. Nah, cara membelinya gimana Bang? Nah, cara membelinya teman-teman bisa langsung klik aja di bagian menu trade. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu langsung dimunculkan koinnya ya, koin MX/USDT. Nah, untuk membeli Bitcoin, teman-teman bisa klik di bagian koin MX/USDT-nya ini.
Kemudian kalian klik di bagian menu semua ya. Lalu kalian bisa langsung cari aja BTC/USDT ya. Kita ketikkan aja. Nah, kalau kita ketikkan BTC ya, di sini itu ada beberapa BTC. Nah, pastikan teman-teman carinya itu BTC/USDT yang paling atas ini ya. Kenapa? Karena memang kita tadi itu punya koinnya USDT. Artinya kita membeli koin Bitcoinnya ini menggunakan aset USDT yang kita punya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kalau udah diarahkan ke halaman ini untuk membeli koinnya ya dan langsung mendapatkan koinnya tanpa harus menunggu ya, pastikan teman-teman mengubah terlebih dahulu settingan ordernya ini ya, yang awalnya limit seperti ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian pilih pasar ya supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan aset Bitcoinnya. Nah, kemudian untuk totalnya teman-teman tinggal masukin aja berapa yang ingin kalian beli. Ya, contoh di sini saya punya 140 koin USDT. Nah, contoh ya, kita akan coba beli sekitar 10 USDT ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja beli Bitcoin. Nah, oke, maka berhasil dikirim. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cek lagi di bagian menu dompet ya, apakah Bitcoinnya itu udah berhasil kita beli atau belum. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik di bagian menu spot. Nah, begitu kita klik di bagian menu spot seperti yang kalian lihat ya, yang awalnya tadi saldo kita itu cuman ada di USDT. Sekarang kita juga sudah memiliki aset lain ya, yaitu berupa Bitcoin yang barusan kita beli ya guys ya. Dan di mana total yang kita beli tadi itu sekitar 0,00011875 Bitcoin. Oke. Nah, kalau saldonya itu udah masuk ke dompet kalian seperti ini, itu artinya Bitcoin ini itu udah sah menjadi milik kalian guys ya. Jadi untuk kedepannya kalian mau menggunakan aset ini untuk keperluan apapun itu udah bisa ya. Apakah kalian pengen kirimkan ke kawan kalian, apakah pengen kalian stakingkan ya, apakah pengen kalian trading future ya, ataupun kalian investasikan ya, kalian tradingkan ya, dan sebagainya itu udah bisa guys ya. Jadi itu adalah cara paling gampang kalau teman-teman itu ingin membeli Bitcoin di aplikasi MEXC ini. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita sedang butuh duit nih ya, kemudian kita pengen jual aset Bitcoin kita, nah caranya gimana? Nah, untuk cara jualnya juga mirip sama kayak tadi ya. Jadi teman-teman tinggal pergi ke menu trade. Kemudian pastikan di bagian menu trade-nya ini itu adalah BTC/USDT ya. Jadinya nanti kalau misalnya kita jual lagi Bitcoin kita, nah nanti saldonya itu akan masuk lagi ke USDT. Nah, kemudian kita tinggal pilih jual ya. Lalu di bagian pasar ini nggak perlu kalian ubah lagi ya. Jadi pastikan di sini tulisannya pasar. Nah, kemudian kalian tinggal masukin berapa nominal yang ingin kalian jual ya. Kita kan di sini punya 0,000118 Bitcoin ya. Contoh kita pengen jual setengahnya ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik jual Bitcoin. Nah, kemudian ya kita bisa langsung cek lagi di bagian menu dompet kita. Nah, begitu kita cek di bagian menu dompet kita, sekarang aset Bitcoin kita udah tinggal setengah ya. Udah tinggal 0,00005938 dan sisanya tadi yang udah kita jual itu kembali masuk ke aset USDT kita lagi. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau misalnya asetnya itu udah kembali ya ke koin USDT kita. Nah, kita bebas nih ya, kita pengen jual asetnya. Nah, kalau kita pengen jual ya artinya kita bisa kirimkan aset USDT kita ini ke exchanger lokal ya, baik itu ke Pintu, ke toko kripto, ke Indodax ya, atau cara kedua teman-teman bisa melakukan hal yang tadi ya, yang lewat menu P2P market tadi kalau memang teman-teman ingin menjual koin USDT-nya ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi MEXC. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.